Pada pelaksanaan sholat Jumat perdana di Hagia Sophia, kota Istanbul, Turki pada Jumat 24 Juli 2020, setelah terakhir kali dilakukan pada 86 tahun lalu, gara-gara bangunan bersejarah tersebut diubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, ada pemandangan menarik yang luput perhatian dari masyarakat. Itu setelah Kepala Otoritas Agama Turki, Ali Erbas, yang ditunjuk menjadi khatib membacakan khutbah Jumat di Hagia Sophia sembari membawa pedang di tangannya. Daily Sabah melaporkan, pedang yang dipegang selama khutbah Jumat memiliki filosofi sebagai simbol penaklukan. Setelah memimpin sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, Ali Erbas mengatakan kepada wartawan, khutbah telah disampaikan dengan pedang dan pagangkuan selama 481 tahun. Jika Allah mengizinkan, kami akan melanjutkan tradisi ini mulai sekarang. Ini adalah tradisi di masjid-masjid yang merupakan simbol penaklukan, jelas Erbas, yang mengepalai Direktorat Urusan Agama Turki. Dia menambahkan bahwa Masjid Hagia Sophia merupakan salah satu simbol penaklukan tersebut. Sultan Mehmed II atau populer disebut Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul pada 1453 Masehi, yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Romawi Timur. Ketika masih dikuasai Romawi, Hagia Sophia berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun hingga penaklukan Sultan Al-Fatih. Kemudian bangunan tersebut menjadi masjid dari tahun 1453 hingga 1934 atau hampir 500 tahun lamanya. Sebelum diubah oleh Mustafa Kemal menjadi museum selama 86 tahun dan dibebaskan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saya berharap banyak orang berdoa di masjid ini, belajar agama mereka di sini. Kami akan mencoba mengembalikan Madrasah Hagia Sophia agar berfungsi seperti yang terjadi selama tahun-tahun yang luar biasa dengan pelajaran Al-Quran di setiap sudut masjid, kata Erbas. Dia melanjutkan, masjid juga berfungsi sebagai sekolah. Seperti halnya Nabi kita mampu membesarkan teman-temannya di masjid. Kita berusaha membesarkan anak-anak dan remaja kita di masjid, kata Ali Erbas. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.